naik mobil dinas sosial itu dibawanya kemana, Mas? Itu ya kadang keluar masuk. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Balik Ajo DGJ. Pada teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu dan barokah. Pada teman-teman dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kami berada di Jalan Narogong, tepatnya di depan perumahan Gria Kenari Mas. Ini perumahan Gria Kenari Mas. Arah ke sana, arah ke Citerep, dan kalau sebelah sana arah ke Bekasi atau Bantar Gebang. Dan kami di sini menemukan seorang mas-mas atau mamang-mamang. Kami belum tahu jati diri mereka, apakah DGJ atau orang telantar. Orangnya ada di sana, lagi duduk di sana. Untuk itu, pada teman-teman semua, yuk mari kita dekati sama-sama, kita ngobrol sama mereka. Yuk, sama-sama. Ada di sini. Halo, Kang. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Adit. Mas Adit. Orang Jawa ya? Ya, Jawa. Jawa mana, Mas? Jawa yang mau ke DIY itu provinsi. Yang mau ke Yogyakarta. Purworejo. Ya, Purworejo. Ya. Sama nono Purworejo toh? ya tapi Perbatasan antara Purworejo dengan Iya. Jogja. Iya. Namanya Mas Adit. Mas Adit. Iya. Mas Adit. Ini Mas Adit dari mana ini kok bisa di sini? Ya Dari Jogja, dari Purworejo naik apa ke sini sampai? ya udah naik mobil dinas sosial juga pernah. Oh, naik mobil dinas sosial, teman-teman. Ini Mas Adit, pengakuannya nama Mas Adit dari Purworejo. Saya naik mobil dinas sosial. Naik mobil dinas sosial itu dibawanya kemana, Mas? Itu ya kadang keluar masuk dikurung gitu Oh, sampai dikurung. Di daerah mana, Mas? di Jakarta. kalau alamatnya Jakarta. Ya. Alamatnya Jakarta. Jakarta mana kira-kira, Mas? Waktu itu. Jakarta Utara pernah. Jakarta Utara. Jakarta Utara ini sebelah mana kira-kira? Waktu itu. Yang ya cuma alamat Cilincing. Oh, di Cilincing, teman-teman. Mas Radit ini, Mas Adit ya? Mas Adit pernah di karantina ya, Mas? Di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Lah, sebelum ke Jakarta Utara, Mas Adit ini bisanya ketemu sama orang dinas sosial itu dari mana? Ketemunya di mana, Mas? Di Pak, sama di petugas. Di dekati petugas. Oh, yang bawa petugas dari dinas sosial. Dari Purworejo sana. Iya. Yang Jakarta yang Sampai dibawanya sama petugas itu waktu di Purworejo atau di Jakarta? Jakarta. Di Jakarta. Oh, dibawa ke dinas sosial. Ya, Lah, terus kok bisa sampai sini? Gimana ceritanya, Mas? Kan sampai di karantina. dari dinas. Oh, setelah keluar dari dinas sosial,
nggak pulang kampung mas ke Purworejo? Belum sempat mah. Belum sempat pulang. Juga biaya. Oh teman-teman, sebenarnya Mas Adit ini kepengen pulang kampung ya mas ya, Purworejo. Tapi mereka terbentur dengan biaya untuk pulang kampung. Jadi Mas Adit ini sekarang ada di Cilengsi. Bisa ngomong Jawa mas Amen? Iso ya? Iso. Dia bisa Jawa karena memang dia orang Jawa. Makanya mohon maaf teman-teman, saya menggunakan bahasa campuran karena Mas Adit ini mengaku orang Jawa. Akan saya tes menggunakan bahasa Jawa. Nek alamatnya sampean kelingan ora, kampung apa, desa napa ngono? Wates. Wates Kulon Progo. Oh, iya. Desane apa desane? Ya itu namanya Wates. Terus so nulis ya sampean ya, nulis alamat ya. Mungkin bisa. Bisa ya. Arep ngopi? Ngopi ya? Apa arep sebelah kono ya, ngobrolnya kono ya? Ayo. Teman-teman, kita pindah tempat biar ayo Mas. Ini tolong bawa akunya dulu buat Mas Adit ini. Ayo, Sam. Mas Adit namanya. Kita dari pindah tempat untuk ngobrol sama Mas Adit ini biar lebih enak lah sembari ngopi dekat warung kopi. Pak di sini aja mas, di sini mas, amat duduk aja di bangku ya, duduk di sini. Nah duduk, ya. Mas mintain kopi mas, sana, mintain kopi. Kopi hitam apa kopi ABC? Hitam aja. Hah? Hitam aja. Hitam aja, hitam satu. Tuh teman-teman, kita lanjut ngobrol dengan Mas Adit. Beliau mengaku orang Purworejo dan antara perbatasan Yogyakarta, juga Kota Wates ya mas tadi ya, Kota Wates. Ini orangnya nih Mas Adit. Barangkali untuk teman-teman Weaver Tali Kasih DGJ ada yang mengenali Mas Adit ini, bisa konfirmasikan dengan keluarganya. Mas Adit ini sekarang berada di daerah Cilengsi. Kasihan dia di jalanan. Dia pengen pulang tapi dia mengatakan bingung biaya. Tapi insya Allah nanti andai kata bisa terkonfirmasi dengan keluarganya, entah bagaimana caranya. Kalau keluarganya nggak bisa menjemput, insya Allah nanti kami akan mengusahakan biar Mas Adit ini bisa pulang, kumpul kembali dengan keluarganya. Saya lanjutkan untuk ngobrol dengan Mas Adit. Sampean ngerti ora iki desa apa? Belum. Oh teman-teman, ternyata Mas Adit ini juga nggak tahu ini daerah mana. Ini daerah Cilengsi mas. Ya. Daerah Cilengsi, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mas ini. Nah, tadi cerita dia dari dinas sosial. Waktu sampean ditampung di dinas sosial itu berapa lama mas di sana mas? 3-4 bulan. 3 atau 4 bulan. Mohon maaf mas, saya bukan berarti merendahkan sampean gitu ya. Sampean ini dari dinas sosial itu pergi nggak pamit atau memang sudah diperbolehkan untuk pulang mas? Gimana? Diperbolehkan, ada yang lari gitu. Oh, kalau mas sendiri? Iya. Kalau mas gimana? Termasuk mas ini lari atau diperbolehkan? Dua-duanya pernah tuh. Teman-teman, maksudnya yang untuk pergi yang sekarang sampai Kan itu dikeluarkan dari kurungan, Ya. terus dilepas pernah. Gitu. tapi waktu itu
sama dinas sosial itu sudah dinyatakan sembuh atau bagaimana Mas? Jadi untuk sekarang Mas Adit ini kabur atau mungkin udah diperbolehkan untuk keluar dari sana, Mas? Ngopi dulu. Mungkin ya kalau ketemu petugas diajak pulang ke kurungan. Oh, artinya berarti sampean ini sebenarnya masih dalam karantina lah ya. Artinya belum boleh keluar, tapi mungkin sampean pergi nggak pamit gitu mungkin ya. Ya. Kira-kira seperti itulah ya, Mas. Ya. Oh iya. Itu kopinya diminum dulu. Untuk teman-teman. Termasuk Mas Adit ini sebenarnya kalau menurut penilaian saya orang-orang gangguan jiwa sebenarnya. Karena makanya dia ditampung di dinas sosial. Tapi dari dinas sosial itu belum dinyatakan boleh pulang, Mas Adit ini sudah pergi, kan gitu Mas? Iya. Ya Allah. Itu kopinya diminum. Satu lagi buat aku biar ngopi santai lah. ABC. Iya. Mas Adit, sampai di Cilengsi ini udah berapa lama, Mas? Kira-kira sebulan, 2 bulan mungkin. udah hampir 2 bulanan ya. Berarti sebelum sampean ke sini tadinya Jakarta Utara. di Jakarta Utara daerah Cilincing itu ya. Nah, terus bisa dari Cilincing nyampe sini jalan kaki atau gimana? Iya. Jalan kaki ya? Iya. Jalan kaki. Teman-teman, Mas Adit ini ibaratnya dia keluar dari dinas sosial atau dari pantai sosial ya Mas ya. Dia keluar mungkin secara tidak pamit atau kabur lah katakanlah itu. Cuman Mas Adit ini bingung dia. Kenapa nggak mau di dinas sosial aja? Kenapa nggak betah Mas? Ya di dalam juga kadang takut Pak, di dalam. Takut kenapa Mas? Ya petugasnya kadang ya bukan galak sih, disiplin banget gitu. Contohnya seperti apa Mas? Contohnya Mas? Ya kalau udah makan ya udah, habis makan ya disuruh disiplin gitu. Jamnya makan. Ya, jam tidur. Jamnya tidur. Ya. Tapi itu kan demi kesehatan sampean Mas. Iya. Nggak apa-apa kan? Iya. Demi kesehatan sampean, demi kesembuhan sampean, biar bisa seperti pada umumnya teman-teman lah Mas. Orang-orang itu bisa aktivitas, bisa Iya. bekerja, bisa menafkahi keluarga, kan gitu. Ya. Karena pengen balik lagi nggak ke sono ke dinas sosial. Sekarang begini, sampean pengen ke dinas sosial lagi atau pengen pulang kampung? Kalau yang ke arah mana ya? Ke arah itu Purworejo gimana? Oh, Lama. artinya pengen pulang, teman-teman. Kalau arah Purworejo bisnya ada Pak? Ada. Teman-teman, Mas Adit ini kepengen pulang kampung. Tapi saya belum begitu menggali desanya apa, kecamatannya apa. Nanti mudah-mudahan kayak Mas Adit sendiri, dia ingat untuk desa dan kecamatan. Insya Allah nanti nggak tahu bagaimana caranya, saya akan menjembatani, saya akan bantu Mas Adit biar bisa pulang kampung kumpul dengan keluarga. Mas Adit, tapi diajak ngomong komunikatif lah, artinya paham gitu. Ingat nggak desanya sampean? Itu ya ingat Pak. Ingat ya? Desanya apa Mas? Desa sampean. Desa
ke arah Wates dulu, Kulon Progo dulu, kabupaten. Kabupaten Kulon Progo, Kulon Progo. Purworejo, Kulon Progo itu. Hmm, Ya tapi tapi itu. enggak apa-apa. Maksudnya sampean desanya inget nggak? Desanya apa? Desa. Dulu sekolahnya di mana sampean? Ya di Yogyakarta juga, di, di dekat Kulon Progo itu. Nama waktu SMP sampean pernah SMP? Pernah. SMP-nya di mana? SMP-nya? SMP apa namanya? SMP 3 SMP 3 apa? Yogyakarta. SMP 3 Yogyakarta. Ya. Teman-teman, Mas Adit sudah mulai mau mengungkapkan dan menggali jati dirinya, menyampaikan jati dirinya. Dulu sekolah di SMP 3 Kulon, SMP 3 Yogyakarta. Mas Chandra, coba kamu buka di Google SMP 3 Yogyakarta. Ngopi sama ngopi, santai. Nanti begini Mas Adit, kalau alamatnya tepat, nanti saya akan menghubungi ke daerah sana. Nanti entah bagaimana caranya, saya akan berusaha biar sampean itu bisa pulang kampung. Intinya Mas Adit pengen pulang kampung lah ya, pengen pulang ya ke kampung halaman ya Mas ya. Iya. Iya, nggak apa-apa Mas. Nanti saya kasih baju ya. Ini apa ini? Korek. Masker loh. Oh masker. Korek sama ballpoint. Korek sama ballpoint. Coba Mas, ada SMP 3 Yogyakarta. SMP 3 Yogyakarta. SMP 3 Yogyakarta. Pak, coba lihat. Jangan itu, mau cek alamatnya. Ini SMP Jalan Pajeksan, benar. Jalan Pajeksan nomor 25, Ngupasan, Kecamatan Gondongmanan. Betul nggak? Kecamatan Gondongmanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. SMP Negeri Yogyakarta. Ya. Sini Mas Tanda. Ini ya. Iya. Ya. Coba digedein bisa nggak? Nanti cari desanya Mas. Aja ngopi dulu lah, ngopi. Aku juga ngopi. Ini ngobrolan santai aja Mas, ngobrolan. Tapi sampean udah makan belum? Tadi sudah adanya. Oh, nanti beliin hasil. Nulis saja ya. Ingat nggak desanya? Sini Mas, sambilin buku. Mudah-mudahan lah Mas bisa terkonfirmasi sama keluarganya Mas. Nanti sampean bisa pulang kampung, bisa saya bantu untuk pulang. Sini Mas, nulis Mas. Alamat apa? Nama dulu, nama sampean. Di sini nggak apa-apa, biar enak nulisnya. Ya. Ini ketutup nggak? Enggak. Oh iya. Oh, Mas, teman-teman, Mas ini sejak ngomong ya nyambung lah gitu. Maksudnya sama, nggak beda dengan kita cara ngobrol gitu loh. Ya Allah, tulisannya bagus. Alamatnya. Ya, desa Mas. Kalau enggak dusun dulu. Alamat. Oh, teman-teman, pintar dia nulisnya dia.
Yogyakarta. Oh, kode pos 5 13. Teman-teman, Mas Adit tulisannya bagus ini. Kita bisa nulis dia. Itu tulisannya seperti itu. Nah, beli nama Aditya Nugrah nih, Nugrah Aning Ikan. Alamat Taman KT1 ya 413 Yogyakarta. Desanya mas, desa ya, nulis desa ya, kelurahan di bawah aja nggak apa-apa. Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton. Oh, sampai inget nggak RT RW-nya? RT 34. Coba tulis aja. RT-nya. RT RW 09. Alhamdulillah, teman-teman. Mas Adit ini dia beralamat Taman KT1 garis miring 413 Yogyakarta, kode pos 55133, Kelurahan Patehan ya, Kecamatan Keraton, RT 34 RW 03 RW 09, sorry, pinter Mas Adit. Ya Allah mas. Mudah-mudahan lah ya mas, kita berdoa sama yang kuasa, mudah-mudahan bisa terkonfirmasi sama keluarganya sampean ya, dan keluarga bisa mengenali dan mau menerima kepulangannya sampean. Bapaknya mas sampean namanya siapa? Tulis mas di bawah aja, bapak sama ibu ya. Ya Allah, kasihan banget ini. Ibu, terus saudara mas, kakak atau adik? Sumiati siapa ini? Ibu udah meninggal. Oh ibunya. Terus sampean kakaknya, adiknya ada nggak? Ada. Ono ora? Yo sapa jenenge? Kakake apa adike ngono? Oktav. Nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa. Kakak namanya Oktaviana Istinawati. Kakak Oktaviana Istinawati Retno Istiani. Oh ini adik sampean yang ini ya, yang baru ya, yang baru. Adiknya namanya Dewi Rosita Ari Krisna Murti. Oh ya. Teman-teman, nanti saya bacakan dulu. Saya sebutkan atau saya sesuai dengan tulisan Mas Adit. Bapaknya Mas Adit namanya Bapak Bawonosih. Ibu sudah almarhum, sudah meninggal, Sumiati. Dan dia punya kakak bernama Oktaviana Istinawati Retno Istiani. Dan adiknya namanya Dewi Rosita Ari Kristina Murti. Krisna Murti ya. Ya, adiknya namanya Dewi Rosita Ari Krisna Murti. Ya, berarti sampean 3 bersaudara ya.
Sampean berarti nomor berapa? Tiga. Nomor 3. Nomor 3 sampean. Iya. Oh, sampean nomor 3. 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara. Tapi ini udah cukup lah, Mas ya. Ya, ya, ya. Teman-teman. Ini tulisan dari Mas Radit. Mudah-mudahan ada Viper Taligasio DGC yang mengenali dan mohon bantuannya disampaikan kepada keluarganya, biar keluarga bisa terkonfirmasi dengan kami atau menghubungi di WA kami, di deskripsi WA kami ada nomor WA kami. Nanti insya Allah kami akan membantu untuk menjembatani biar Mas Adit ini bisa pulang, bisa kumpul dengan keluarga. Kira-kira seperti itu. Termasuknya Mas Radit ini apa ya? Ya tadinya dia di dinas sosial, terus dia kabur lah istilahnya dari dinsos itu. Cuman dia bingung. Setelah Mas Adit ini keluar atau kabur ya, lolos lah dari dari pembinaan dinas sosial itu, dia pergi tanpa arah ya Mas ya, tanpa tujuan kemana dan kemana, yang penting bisa keluar lah, intinya kayak gitu ya Mas ya. Nah, dan saat ini Mas Adit ini ada di Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Persisnya untuk saat ini di depan perumahan Gria Kenari Mas. Ini perumahannya. Terus untuk teman-teman, mungkin obrolannya udah cukup lumayan ya dengan Mas Radit ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengobrol ya, ngobrol santai lah dengan Mas Radit, dan mudah-mudahan Allah mengendaki dan bisa menemukan Mas Radit dengan keluarganya. Mereka kangen ya Mas sama keluarga ya, pengen pulang Mas ya. Mereka sangat rindu berat sama keluarganya, sama kakak, sama adik, sama bapak ya. Kalau ibu udah almarhum ya, sama bapak. Bapaknya masih ada kan Mas? Mungkin ada, masih ada. Oh waktu itu, oh udah lama ya. Kalau boleh tahu, sampean pergi dari rumah, kira-kira menurut pemikirannya sampean, udah berapa lama Mas? Sudah setahun lebih Pak. Ada. Setahun lebih. Udah setahun lebih semenjak keluar dari rumah. Sampean kan sampean orang apa, Jogja lah, katakanlah Jogja, orang Purworejo. Bisa sampai ke Jakarta, waktu sampean itu dibawa sama dinas sosial itu di mana Mas? Bawanya dari mana? Petugas. Enggak, dari mana? Posisi sampean di mana waktu itu? Di dekat Jembatan Layang. Jembatan Layang mana? Ya. Cipayung juga pernah. Oh, Jembatan Layang Jakarta. Dinsos Cipayung juga pernah. Oh, pernah di Cipayung. Dinsos Cipayung juga. Kalau boleh tahu, sampean masuk di dinas sosial itu udah berapa kali Mas? Beberapa kali. Udah beberapa kali. Oh, jadi di kemarin yang terakhir di Cilincing ya? Di Cilincing, terus di Cipayung. Berarti waktu awal sampean dibawa sama orang dinas sosial itu posisi sampean di Jakarta. Iya. Bisanya sampean nyampe Jakarta dari Jogja itu gimana ceritanya Mas? Naik apa gitu? Jalan Pak. Oh, jalan. Terus, ya. Dari Purworejo ke Jakarta sampean jalan kaki. Iya. Ya Allah, teman-teman. Mas Radit ini dari Purworejo atau dari Jogja nyampe ke Jakarta, mereka itu jalan kaki. Tapi waktu itu Mas Adit semata-mata kepengin dari Purworejo ke Jogja, atau mungkin asal jalan nggak tahu sampainya kemana gitu Mas? Ya. Gimana? Jadi memang benar-benar menuju Jakarta, atau mungkin asal jalan aja Mas waktu itu? Ya ke Jakarta juga. Tapi tahu jalan sampai Jakarta gitu.
Hebat teman-teman. Mas Radit tahu dia bisa sampai apa namanya bisa sampai Jakarta dengan dia jalan kaki. Eh, yang akhirnya di Jakarta ini Mas Adit ini di apa ya namanya ketemu sama orang-orang dinas sosial atau mungkin ada petugas waktu itu ya Mas ya, atau mungkin sampai pas waktu itu lagi di jalan gitu ya, jadi diangkut sama petugas gitu, dibawa ke dinas sosial. Tapi di dinas sosial itu Mas Adit ini istilahnya pergi tanpa pamit atau mungkin kabur lah ya ya Mas ya. Nah sekarang posisinya di Cilengsi. Berarti waktu berangkat dari Purworejo itu ke Jakarta istilahnya meninggalkan keluarga lah, meninggalkan bapak, meninggalkan adik, mas gitu. Sampai saat ini udah berapa lama Mas? Tadi bilang setahun. Lebih kali Mas. Di dinas sosial waktu di Cilincing berapa lama Mas? Cilincing udah 4 hari. Oh cuma 4 hari. 24. Oh 24 hari. 24 hari ya hampir 1 bulan. Nah waktu di ini Kalau Cipayung 4 bulan. Di Cipayung 4 bulan. Berarti waktu di Cipayung sampean kabur juga. Ya kalau Cipayung itu dipindah ke Cilincing. Oh gitu. Mohon maaf Mas, saya juga belum paham alur-alur masalah itu ya. Berarti dari Cipayung 4 bulan. Dari Cipayung itu dipindah ke Cilincing. Lihat di Cilincing sampai 24 hari, sampean pergi nggak pamit gitulah ya. Mungkin ya. Cuman sampean itu nggak tahu aku perginya mau kemana. Artinya berarti kayak Mas Adit ini asal keluar dari tahanan itulah ya Mas ya. Mungkin kayak gitu ya, asal keluar gitu kan, jadi nggak tahu arahnya mau kemana. Cuman dalam benak hatinya Mas Adit pingin pulang kampung ya Mas ya, gitu ya Mas. Udah. Kalau sekarang kalau di sini tidurnya di mana Mas? Seadanya, tidur di tempat seadanya. Oh, di mana aja lah ya. Artinya di mana ada tempat yang kiranya iup nggak hujanan bisa buat tidur gitu ya Mas ya. Oh ya. Nanti saya kasih baju ya Mas. Kasih baju, saya celana ya. Kakinya pada ini teman-teman. Ada luka dia. Aduh. Oke teman-teman, kami break dulu. Tapi kakinya temennya pada kotor ya. Ini dipotongin nggak nih kukunya pada kotor? Ini pada hitam banget ya. Terus selanjutnya karena Mas Adit ini juga ini saya break dulu sebentar. Nanti bisa kita lanjut kembali.